Buanan Belanda beliau ini. Al-Fatihah untuk beliau ini. Lampitung. Itu yang ini. Peneru. Ustadz itu apa? Oh dia ini Ustadz itu yang di sini. Ada Ustaz. Oh, Lagi ini kata dia tuh. ada nih. Itu ini nama grup ya. Desain kayak nama ini diterangi baru Oh, diaturan. Enak jungan lagi ya dah. namanya kita tidak tahu Iya. Lo lagi ini kata Ustadz itu. Oke, insya Allah aku bikinnya. Iya, jadi Namanya, iya, nama lengkapnya nih. buat baca buat nama Iya. Bikin biasa. Gua tahu dengan Sebagai informasi saja, pada tahun 1914, Ahmad Syar'i atau lebih lengkapnya lagi Kiai Haji Ratu Bagus Ahmad Syar'i Mertakesuma ini bersama dua teman seperjuangannya yaitu Ki Ismaun yang berpusat di Teluk Naga, Kampung Melayu, Tangerang, kini masuk wilayah Provinsi Banten, bersama Ki Abdul Karim Daim yang berpusat di Kampung Duri Gang, Jamblang, membentuk organisasi perlawanan yang bernama Ki Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sobat kategori media dan juga para pecinta hazana kebudayaan dan peradaban Islam di bumi Sriwijaya Kota Palembang. Alhamdulillah pada kali ini yaitu video ini diambil lokasinya persis di pusara atau batu nisan makam dari salah satu Ki Dalang, yaitu penerus dari si Pitung atau Pituan Petulung, yaitu jawarahnya Betawi atau di sini makam Babe Betawi. Nah, ini berdasarkan informasi dari penjaganya tadi, makam ini makam Babe Betawi atau yang lengkapnya itu bernama Kiai Haji Ratu Bagus Ahmad Syar'i Mertakesuma, ya. Itu yang sebelah sini ya, yang tertulis namanya di batu nisan Adenin Junaidi, ya. Nah, yang di sebelahnya ini makam istri beliau. Nah, alhamdulillah ini berkat kerja keras dari tim penelusur yang terdiri dari para zuriat dari beliau ini, ya, bisa diketemukan makam beliau ini, karena semasa hidupnya beliau ini sangat-sangat paling dicari oleh company, ya, oleh para penjajah, ya. Bahkan beliau ini beberapa kali ketangkep, tetapi alhamdulillah tiap kali ditangkap beliau ini lepas. Nah, jadi sedangkan dua orang lainnya yaitu di Kiai Dalang ini, yaitu teman-temannya seperjuangan beliau ini, tewas tertembak oleh company. Nah, beliau ini kalau tidak salah dalam pelariannya itu melewati berbagai wilayah, yaitu seperti Jawa Barat, ke Medan. Nah, terakhir beliau ini di Kota Palembang sampai nafas terakhir beliau, sampai beliau dimakamkan di sini di Puncak Sekuning Kota Palembang. Nah, ini batu nisan beliau, ya. Ini makam beliau. Nah, untuk para zuriat dan juga para keturunan-keturunan ataupun keluarga beliau ini, alangkah baiknya berziarah, ya, untuk melihat dan turut mungkin ada mau membacakan Al-Fatihah ataupun mau membangunkan seperti ini, ya. Ini kalau informasi yang saya dapat dari penjaga atau yang biasa membersihkan lingkungan makam ini ada bantuan dari ustadz, ya,
lupa beliau namanya, yang membantu sehingga dibuatkan seperti ini ya, dari baja ringan ya, semacam kubah sederhana ya. Nah, kondisinya masih sangat biasa ya. Siapa tahu ada yang murah rezeki ya, atau lagi kelebihan rezeki untuk membantu, misalkan untuk membangun batu nisan, nama khususnya nama nisannya, karena di sini namanya tidak terlalu jelas ya untuk istri beliau ya, sudah tidak terbaca lagi. Nah, nanti saya coba searching juga di internet tentang profil lengkap atau sepak terjang dari sosok yang dipanggil Babe Betawi ini ya, di kalangan Wong Kito Galo ya. Adapun kalau nama aslinya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Ratu Bagus Kiai Haji Ahmad Syar'i Mertakusuma. Nah, informasi untuk teman-teman atau sobat kategori media ya. Adapun gelar untuk Ratu Bagus itu, yaitu biasanya merupakan gelar yang sudah ada sejak abad ke pertengahan abad ke-16 ya, dari antara 15 ke-16 ya. Itu untuk sebutan untuk zuriat Kesultanan Demak, karena beliau ini juga secara nasab nantinya terhubung juga ke Si Pitung, tokoh Si Pitung utama, yaitu yang kalau tidak salah nanti yang namanya saya coba searching dulu ya, ada 7 orang. Nah, itu masih ada hubungan secara nasab ya, sama-sama zuriat Kesultanan Demak, sama-sama bergelar Ratu Bagus, sama-sama Jawara, karena beliau ini semasa hidupnya menguasai 100 jurus silat asli Jayakarta ya. Karena tidak heran karena beliau ini juga masih keturunan Fatahillah atau sang penakluk Jayakarta atau Sunda Kelapa. Nah, ini makam beliau sudah tenang ya, sudah di tempat istirahatnya terakhir, menjadi renungan bagi kita semua, generasi muda, generasi penerus kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang positif, dan tetap menjaga kedaulatan bangsa sebagaimana beliau yang berjuang untuk melawan penjajah, melawan ketidakadilan, melawan kezaliman ya. Ilmu yang beliau miliki, karena beliau ini semuanya itu yang Cidalang itu semuanya itu alim ulama juga. Di samping pendekar atau jawara, beliau juga menguasai banyak sekali ilmu pengetahuan agama ya. Jadi sebagai renungan bagi kita semua ya, untuk beliau, yaitu summa ila arwah Kiai almarhum Kiai Ratu Bagus Kiai Haji Ahmad Syar'i Mertakusuma dan istri Sayulillahi lahumul al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi kalau kita coba lihat juga, kalau berdasarkan informasi ya yang saya dapat dari internet, ada satu artikel di blog atau website juga ya, itu menyebutkan bahwa di sekitaran beliau ini juga banyak sekali makam-makam ulama mastur atau ulama-ulama yang karismatik ya, yang di sekitaran di sini. Kita coba lihat juga ya, siapa saja ya. Jadi di sini banyak yang usianya yang lahiran di awal-awal kemerdekaan ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya, yang tahun 1943, yang ada di tahun 1945 ada yang lahir ya, ada 1944 ini lahirnya. Nah ya, bisa dilihat ya, ada 1945, 1944. Meskipun nisannya baru ini ya, mungkin ada zuriatnya yang memperbaharuinya ya, tapi dari batu nisannya terlihat tanggal kelahirannya cukup tua ya.
Nah, termasuk yang makam yang baru ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ishak Hasan Dinata bin Hasan 1933 lahir. Ya. Nah, di situ ada penggawa jantan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, penggawa jantan ini malah lahirnya 1905. Ya, jauh. Jadi usianya ya jauh sebelum kemerdekaan. Nah, ini anak beliau ya, anak penggawa jantan. Nah, kita belum tahu ini sosok beliau ini seperti apa ya, penggawa jantan ini. Kalau dilihat dari namanya seperti penjaga. Nah, ini macam-macam makam ya. Aneka tanggal kelahirannya juga sangat-sangat tua ini ya. Nah, seperti ini batu nisan yang biasa ini yang ditemuin di misalnya di kawasan Kurep seperti ini ya. Nah, ini jelas ditulis di sini ya. Kemis 1 Muharram. Nah, jadi penanggalannya ini bangkit bulan Araf ya, penanggalan Hijriyah. Itu tulis di sini. Masya Allah ya. Jadi saya sebenarnya ini baru juga ini ke TPU Puncak Sekuning ya. Karena saya sempat searching, nah kebetulan saya dapat artikel tentang si Pitung yang dimakamkan di Puncak Sekuning ya, yang ternyata merupakan penerus dari si Pitung ya. Dan beliau pun, adapun beliau itu merupakan ketua dari Ki Dalang, penerus dari perjuangan si Pitung. Nah, ini juga lama ya, M. Hasim bin M. Thalib 1933. Jadi memang banyak yang tua ya, bahkan yang ini nah sangat kita sayangkan ya, makam ini kita tidak bisa kita baca lagi, padahal aksaranya aksara Arab ini. Nah, ini aksaranya Arab, kita tidak bisa baca lagi ini tulisannya ini. Nah, tidak ada ya kita berharap ya, semoga tempat-tempat yang punya banyak historis ini ya, yang menyangkut peradaban Kota Palembang ini, apalagi ini wabil khusus untuk sejarah kegemilangan agama Islam di bumi Sriwijaya ini, untuk sekiranya pemerintah lebih peduli ya, lebih memperhatikan kondisinya ya, jangan sampai terjadi yang seperti ini, makamnya tidak terbaca lagi ya, dipenuhi rumputan seperti ini. Nah, padahal ini banyak ya, ini ada beberapa nisan ini. Nah, semuanya aksara Arab, oke, tidak terbaca lagi. Nah, sudah ditumbuhi dengan rumput lebat ya. Nah, itu juga batu nisannya sudah sampai tercongkel. Sepertinya ini yang saya masukin ini yang memang yang agak yang tidak terawat ya. Nah, seperti ini. Ini hilang tulisannya, batu nisannya hilang. Nah, padahal kalau lihat dari batu nisannya ini cukup tua ya, umurnya ya. Nah, apalagi kalau kita lihat di sini-sini. Nah, assalamualaikum ya. Ini banyak makam-makam yang sudah sangat tua ya. Di awal sebelum kemerdekaan malah banyak di sini dimakamkan.
Nah ini seperti ini misalnya, ini alhamdulillah ya keluarga beliau ya membuat seperti ini, jadi dia bisa terawat dan awet ya seperti ini. Nah beda dengan yang di sini di bawah pohon ini ya. Assalamualaikum ya ahlil kubur ya. Kasihan mungkin ini tidak jarang dikunjungi oleh zuriat atau keluarga almarhumah ya, jadi kondisinya seperti ini. Nah kalau kita lihat ini, assalamualaikum ya, masih terbaca ya, Haji Jahri bin Marwan ya, masih terbaca ya seperti ini ya. Nah ini di bawah rimbunan pohon ya, tidak bisa kita baca lagi ini. Ini kondisinya ya. Jadi di sini hampir sama seperti Kawah Tekurup ya, banyak sekali makam-makam yang tua. Nah, tapi memang belum banyak yang kita bisa gali ya, belum banyak yang explore khusus ya mengenai siapa-siapa saja yang dimakamkan di sini ya. Nah sangat banyak ya, ini tadi dari depan ini semuanya ya, kanan kiri ini makam semua. Kita sama-sama berdoa ya, semoga saja nanti ada kepedulian lebih ya dari para tokoh agama ataupun tokoh pemerintahan setempat untuk merapikan ya, atau pendataan lah untuk makam-makam yang ada di kawasan TPU Puncak Sekuning ini ya. Karena ini sangat berkaitan dengan sejarah kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Ya, ini kan menjadi bukti otentik yang meyakinkan bahwasanya memang peradaban yang ada di kota Palembang ini memang sudah sangat tua ya. Nah, masya Allah ya. Saya coba ke sana ya, karena di situ saya lihat ada gubah ya, gubah, jadi cukup menarik perhatian. Saya coba ke sana ya. Saya pengen tahu juga. Assalamualaikum ahli kubur. Nah ini nggak sengaja kita lihat Haji Kistolani bin Haji Nawawi Syekh, lahir 1932 tahunnya ya. Itu 1941, 1943. Wow. 1939 ya. Ning Ayu ya. Jadi di Palembang ini memang sangat banyak yang namanya Ning, Nang ya, sama gelar-gelar kebangsawanan Kesultanan Palembang Darussalam ya khususnya ya, seperti Nimas. Wow. Ini saya masuk agak lebih ke dalam ya. Nah ini ada Ningci.
Assalamualaikum ya ahli kubur ya. Nah ini Ki Agus Nangce, Kiai Agus Abu Bakar. Assalamualaikum. Nah seperti ini ya, ini marga gelaran Wong Kota Palembang juga untuk wanita ya, Nyayu Aminah, Nyayu Wanimah ya, tertulis ya. Mancing nggak? Makam siapa nih kak? Nah ini mungkin pihak keluarganya berkecukupan ya, jadi beliau makamnya alhamdulillah ini sudah dipagerin seperti ini ya, sudah ada tanaman-tanaman hiasnya, sudah ada rumput hias juga ya, jadi memudahkan para peziarah juga ya, alhamdulillah ya untuk almarhum almarhumah ya. Nah untuk kita yang masih belum ada rezekinya misalnya ya, nggak apa-apa, oke, kita semampu kita ya, kita bisa terus mengirimi almarhum almarhumah Al-Fatihah dan juga berziarah. Yang terpenting itu ya, kita berziarah, kita bersihkan rumput-rumputnya ya. Jadi memang kalau dilihat dari sini kebanyakan memang yang dimakamkan di sini yang kelahirannya itu kebanyakan di awal-awal sebelum kemerdekaan ya. Jadi otomatis memang menyimpan banyak sekali sejarah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah ini salah satu nisan juga ya. Biasanya nisan ini banyak ditemuin di Kawan Tekurup ya, untuk makam zuriat Kesultanan Palembang Darussalam. Nah ini nisannya masih ada ya, batu ya, khas ya. Nah ini tertulis
Nah, ini alhamdulillahnya masih bisa ditulis, masih bisa dibaca ya. Kita coba. Ini Kamis. Kamis ya. Nah, kita coba lihat dari sininya saja ya. 31 bulan 8 ya. Bulan 8 Hijriah ini 1938 Hijriah. Kalau kita sekarang kan, oh bukan ya, ini tahun Masehi ini jadinya ya. Ini 19 soalnya. Jadi ini bahasa Melayu Jawi kalau istilahnya, kalau dulu ya, kalau zaman saya dulu, ini bahasa Melayu tapi aksaranya Arab. Nah, seperti ini, kayak seperti ini, Kamis 13 masih kurang tahu ya. Ifnaf kota. Ini bin ya, kalau kita bisa ini bin. Jadi ini bin Zakaria Haji Ibnuddin bin Zakaria ya, kalau saya nggak salah baca ya. Nah, jadi seperti itu ya aksara Arab, aksara orang Palembang dulu ya. Jadi aksaranya Arab tapi Melayu bahasanya ya. Nah, ini juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini 1360 atau 1941 Masehi. Ini 1360 Hijriahnya. Insyaallah ya. Nah, kalau kita lihat juga ya yang di makam yang ada di Barus itu juga aksaranya seperti ini juga ya. Aksaranya Arab tapi bahasanya Melayu. Oke, ini juga bebarengan sudah soal azan asar ya. Kita sudahin dulu ya untuk sedikit mengziarah, istilahnya berziarah dan mengeksplor sedikit ya di TPU Puncak Sekuning Palembang ya. Ya, banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dari sini dan juga sangat banyak sekali pembelajaran yang kita peroleh ya. Akhir kata, saya berharap semoga kita semakin cinta akan sejarah dan kita semakin peduli akan kelestarian tempat-tempat bersejarah ya. Salah satunya pemakaman umum yang sangat banyak menyimpan catatan historis ya, akan dikemumikannya sosok-sosok yang mungkin di eranya sangat berpengaruh ya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.